Oke, eh kita kan mulai masuk di layout. Jadi sebelum kita nge-layout di jadi sebelum kita nge-layout apapun aplikasinya ya, apapun aplikasinya mau dia based on Android, kemudian based on mobile, based on web, based on desktop itu sebenarnya eh, alangkah lebih baiknya kalau kita itu membuat terlebih dahulu template wireframe atau kita mau bikin aplikasi itu kayak gimana. Nah, makanya kemarin ketika di tim itu kan kemarin satu saya ngebahas masalah tim itu saya menyebut bahwasanya nggak semua orang IT itu bisa ngoding, tapi kalian punya dasar untuk untuk melakukan supply terhadap teman-teman kalian yang sedang ngoding seperti itu. Jadi misalkan nih, ada Pak saya nggak bisa ngoding, baik saya nggak terlalu pinter Pak ngoding, bukan nggak bisa, saya nggak terlalu pinter Pak ngoding. Tapi saya kalau misalkan desain saya bisa Pak gitu, mau desain model seperti apa itu, Insya Allah saya bisa. Nah itu berarti kan teman kalian yang seperti itu bisa diinputkan apa diincludekan di tim sebagai apa? Sebagai user interface designer. Nah aplikasi yang baik itu kan aplikasi yang simple. Nah, bagaimana kita buat aplikasi yang simpel ya mau nggak mau kita harus eh, membuat terlebih dahulu wireframe-nya, jangan langsung ngoding seperti itu. Kenapa kok ketika di Scrum itu kalian ada yang namanya eh, apa meeting, ya kan? Kalian ketemu sama klien, eh, ketemu klien itu nggak bisa satu kali langsung kalian dapat garis besar aplikasi secara utuh gitu, nggak bisa seperti itu. Nah mau nggak mau kalian harus kalau yang namanya meeting ya harus lebih dari satu kali gitu. Misalkan meeting yang pertama, weekly meeting yang pertama kalian weekly meeting mengenai perkenalan sama menggali informasi dasarnya. Si klien ini mau bikin aplikasi apa sih? Kemudian nanti akan setelah jadi diimplementasikan di mana, siapa penggunanya, umur berapa sampai berapa rentang umurnya dan lain sebagainya. Oleh karena itu, setelah kalian tahu seperti apa, nah meeting yang kedua sebenarnya kalian itu sudah boleh membawa wireframe atau membawa layout. Kira-kira aplikasi saya seperti kayak gini gitu loh. Nah, contoh nih, eh kita mau nge-layout, saya langsung aja ya demokan ya. Kita mau nge-layout di mobile, screen 2 biar enak. Udah kelihatan ya, teman-teman? Sudah, Pak. Oke, nah ini saya pakai aplikasi yang namanya Pensil. Pensil itu adalah sebuah aplikasi untuk bikin wireframe. Nah, seperti itu. Jadi kayak gini. Misal nih, saya bikin dokumen baru. Nah, di sini ada banyak pilihan. Ada flowchart. Kalian bikin flowchart di sini juga bisa. Kemudian ini QC tool. Kemudian ada common shape, ada basic web element, desktop GTK, GUI, mobile iOS, mobile Android, flowchart atau tadi. Misalnya kita pakai mobile Android yang ice cream sandwich. Nah, ini kita tinggal drag and drop seperti ini. Nah, misal nih kita mau bikin sebuah aplikasi uh, frame frame awalnya kita akan pakai coba login. Kita bikin sebuah aplikasi login seperti itu ya. Nah, di sini saya taruh dulu status bar. Nah, status bar sama navigation bar. Nah, kayak gini. Kan ada kayak gini ya biasanya ya. Ada sinyal, kemudian ada baterai, ada indikator baterai, kemudian ada ini. Nah, ini kita bisa bikin ini. Atau kalau misalkan teman-teman yang sudah expert, Pak, saya nggak biasa pakai apa namanya, pakai ini. Saya biasanya pakai apa? Adobe ya, Adobe XD misalkan. Ya silahkan gitu. Cuman kalau saya sukanya yang gratis-gratis. Dalam hal ini open source. Nah, ini open source. Saya pakai pensil. Misal kita bikin ini, kita ganti theme-nya. Saya ganti dia like them seperti ini. Nah, ini kan sudah like them. Nah, selanjutnya adalah kita misalkan mau bikin aplikasi yang simple dulu deh. Kita bikin aplikasi yang login gitu. Di login biasanya itu ada logo dari perusahaan,
kemudian ada masukkan username, masukkan password, kemudian button dan tulisan misalkan belum punya akun harus daftar dan lain sebagainya. Kita bisa bikin itu di sini. Jadi misal saya nyari logo Polij dulu deh. Oke, saya nyari logo Polij. Oke, ini aja deh. Saya taruh dia di sini. Misalkan ini. Nah, setelah logo Polij di bawahnya misalkan ada tulisan selamat datang di aplikasi Politeknik Negeri Jember, kan gitu ya. Nah, kita tambahkan di sini. Nah, ini ada banyak nih. Ada teks. Teksnya tinggal kita drag and drop seperti ini. Nah, selamat datang di aplikasi Politeknik Negeri Jember. Sebelah sini. Nah, ini kan tulisannya dan lain sebagainya agak kurang bagus ya. Misal kita kita ganti dia fontnya, kita ganti misalkan dengan ini yang dia 20. Oke, ini terlalu panjang, ini saya bisa jadi 2. Bisa kita bikin aplikasinya kayak gini. Nah, ini kita bikin wireframe dulu. Ketika kita bikin wireframe kayak gini, nanti kira-kira klien komentar nggak? Seperti itu. Misal, kliennya pas ini tulisannya dibikin seperti ini, dibikin seperti ini. Mbak, kalau tulisannya dibikin seperti ini gitu. Logonya dibuat seperti ini, Mbak, ada roundednya. Nanti di background logonya misalkan dikasih yang dia itu transparan gitu kan. Ini kan kalau ini kan opaque kalau nggak salah. Nanti kita pakai yang transparan dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kita custom seperti itu. Nah, jadi sebelum kita masuk ke layout yang sesungguhnya, sebelum teman-teman benar-benar langsung ngoding di Android Studio-nya, itu kan berat juga kan. Udah bikin, udah jadi, kemudian ditunjukkan ke klien, Mas, nggak cocok, Mas. Gitu. Mbak, nggak cocok, Mbak. Saya nggak cocok sama warnanya, gitu. Nah, itu kan juga jadi berabe juga seperti itu kan. Nah, oleh karena itu kita harus kita harus menyediakan sebuah wireframe di sini gitu. Nah, oke. Kemudian di sini karena kita bikin yang dasar dulu aja ya. Nah, ini kita bikin kayak gini. Nah, ini putih, ini bisa teman-teman ganti, tinggal klik kanan, them yang like them. Nanti dia ganti. Misalkan di sini username. Agak turun dikit. Kemudian ada lagi password. Nah, kita bikin kayak gini. Oke, ini udah selesai nih tampilan untuk tinggal kita tambahkan misal teks yang belum punya akun tadi. Nah, teks. Belum punya akun, silahkan daftar. Misalkan gini. Nah, tinggal nanti di sini kita tambahkan 2 button misalkan. Nah, button seperti ini. Terserah, ini desainnya terserah. Nanti misalkan, Mas, Mbak, tolong buttonnya itu jangan dibuat sejajar tapi atas bawah gitu. Ya, kita terserah dari klien seperti itu. Tapi untuk awalnya kita bikin seperti ini aja. Ini rename. Misalkan ini buttonnya adalah login dan di sini cancel misalkan. Ini kita sudah buat nih wireframe. Ini kita serahkan ke
klien, tolong ini approve nggak klien bikin kayak gini. Misalkan kayaknya di loginnya tombol login sama cancel perlu dikasih icon, misalkan seperti itu ya. Oke, kita tambahkan di sini iconnya. Icon. Icon mana ya? Bentar. Icon. Kita tambahkan iconnya di sini. Oh, sorry. Seperti ini misalkan. Supaya agak lebih besar, saya pisahkan sedikit. Nah, icon loginnya taruh di sini. Oke, nah kemudian di cancelnya juga, misalkan di cancelnya juga ada iconnya gitu, kita tambahkan aja. Nah, tinggal kita ganti tipenya Pak cancel itu apa ya namanya, refresh dah. Nah, ya kan kita ganti iconnya seperti ini. Nah, oke, ini kita sampaikan lagi ke klien. Ini Pak, Bu, kayak gini nih contoh tampilannya. Oke, approve. Seperti itu. Nah, ketika approve, tanda tangan, jangan lupa ya. Kalau teman-teman setelah setiap kali ketemu klien, jangan lupa untuk selalu tanda tangan. Jadi tanda tangan itu apa? Tanda tangan itu bahwasanya, oh nanti kalau misalkan itu benar-benar ini yang mau dikerjakan seperti itu. Oke, silakan kalau ada mau tanyakan. Ini kita masih belum ngoding Android ya. Ini kita masih bikin wireframe-nya. Kita masih bikin wireframe, kita masih bikin, oh nanti tampilannya seperti ini gitu. Ini kita bisa tambahkan press to normal gitu. Fokus. Muncul lagi. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Silakan. Pak izin Jelas, bertanya. Pak. Siapa yang mau tanya? Silakan. Saya Pak Muhammad Irdiansyah, Pak. Oke, Mas. Ini nanti berarti kalau yang silakan daftarnya ini berarti tinggal klik silakan daftarnya gitu berarti, Pak. Ya, ini kan cuman tampilan wireframe-nya ya. Wireframe itu tampilan awalnya, atau kita belum masuk di coding sama sekali ini. Ini kita masih bikin kira-kira nanti aplikasi kita bakalan seperti ini gitu loh. Jadi ketika kita ketemu dengan klien itu kita nggak cuman apa ya ngomong tok gitu, enggak. Jadi nanti aplikasinya kayak gini loh Pak, Bu. Seperti ini ketika dihantam kayak munculnya kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu. Sehingga klien itu punya pandangan, oh nanti kira-kira oh ya saya nggak mau kayak gini, saya pengennya kayak gini gitu. Karena kan penjelasan dari klien kadang kan abstrak gitu kan. Tapi kalau misalkan kita udah ngasih tahu kayak gini tampilan desainnya, kayak gini itunya, klien pasti kan kayaknya nggak gini deh, kayaknya saya butuh kayak gini gitu misalkan. Akhirnya kan diskusinya dapat, kalian dapat bargaining trust ya kan, kalian dapat trust dari klien bahwasanya oh iya ini benar-benar ternyata apa namanya meskipun mahasiswa anak-anak ini juga ternyata itu loh mampu loh kalau disuruh bikin aplikasi kayak gitu. Padahal ini kan belum aplikasi sesungguhnya, ini kan cuma wireframe aja gitu. Oke, itu Mas Aldian saya. Siap, paham, Pak. Ada lagi? Monggo. Sebelum masuk ke coding. Nama aplikasinya Pensil, Evolus Pensil. Gratis, bisa dipakai.
Apakah wajib? Enggak, ini saya sebagai contoh aja gitu. Kalau misalkan teman-teman desainnya lebih senang pakai Adobe Adobe XD atau misalkan pakai Canva atau pakai yang lain monggo gitu. Feel free itu aja. Oke, kalau sudah saya lanjut ke Android sekarang. Oke. Nah, teman-teman, ini kan kita punya layout kayak gini. Sekarang bagaimana kita membuat layout ini kita tuangkan ke dalam bahasa pemrograman. Kita tuangkan ke benar-benar aplikasi yang bisa digunakan. Ayah teman. Oke? Seperti itu ya. Sebentar ya, saya tak minta host dulu. Ada Mas Egi nggak di sini? Mas Egi? Oke, kita masuk ke Android Studio sekarang. Ini Android Studio ini yang kemarin saya buat ya. Ini di internasional. Kita coba buat lagi dari awal. Nah, sekarang saya bikin project baru. Nah, di sini ada banyak nih. Ketika teman-teman bikin project, ada banyak yang bisa dipilih. Ada no activity, ada basic activity, ada bottom navigation activity, ada empty activity, kemudian ada full screen, Google Ads Mob, Google Maps, login activity, scrolling activity, setting activity, navigation drawer, fragment, kemudian table activity sama native C++. Nah, kita akan pakai salah satu aja, kita pakai empty activity. Kenapa? Ini yang paling sedikit code-nya. Jadi nanti kita biar enak gitu ngodingnya. Kalau kita mau pakai basic activity, di sini dia sudah pakai pendekatan fragment. Yang mana fragment itu kita sudah ada activity, tapi di atasnya activity itu ada semacam layer yang dia itu membungkus aplikasi yang tadinya multiple activity menjadi single activity seperti itu. Tapi nanti kita akan bahas masalah activity itu nanti. Nah, sekarang kita pakai yang empty activity aja. Kita next, kan? Oke, ini saya bikin baru lagi aja. Belajar Android reguler. Ini biar enak ya, reguler. Oke. Nah, ini nama aplikasinya terserah teman-teman mau nama aplikasi apa. Misalkan first application. Nah, package name ini adalah merupakan Juga kuliah kok disuruh itu. Ini merupakan salah satu kredensial atau salah satu model yang kita perlu buat untuk mengetahui kira-kira ini nanti itu udah pernah nge-review ini. Aplikasinya ini siapa sih yang buat seperti itu? Atau biasanya disebut dengan nama perusahaan. Contoh kayak misalkan TikTok itu perusahaannya apa? WhatsApp itu kan com.whatsapp.apa seperti itu. Nah, di sini saya kasih nama saya aja. Nah, kemudian Java, language-nya saya pakai Java, ada dua ya. Bisa Java, bisa Kotlin, kita pakai Java aja. Kemudian minimum SDK, nah ini yang penting. Gitu. Ini yang penting. Jadi minimum SDK-nya ini nanti SDK-nya yang kita pakai SDK 41. Di mana? Sebentar ya. Ini kayaknya teknisi saya salah masuk ruangan. Nah, ini SDK yang kita pakai adalah SDK 16 dengan Android 4.1 yang disalipin. Di mana kalau kita bikin aplikasi dengan menggunakan Android API 16 itu aplikasi kita itu bisa dijalankan di 99,8% device seperti itu.
Jadi 99,8% device yang di dunia bisa bisa menjalankan aplikasi kita. Nah, oke. Kalau sudah langsung aja di finish. Oke. Nah, ini yang mungkin agak take time gitu. Ini mungkin yang akan agak sedikit lama. Kenapa? Karena di sini biasanya tergantung dari internet. Nah, di sini kita itu ada yang namanya Gradle. Gradle itu apa? Gradle itu kalau seperti kemarin seperti yang sudah saya jelaskan, Gradle itu dia semacam komposer kalau di apa namanya? Kalau di framework, kalau di Laravel. Jadi Gradle itu semacam package manager. Misal kita bikin aplikasi, kita butuh misal kan ada image yang berjalan, kita butuh carousel, misalkan seperti itu. Nah, ketika kita butuh carousel, maka kita butuh libraries carousel yang akan diinstal ke dalam Android kita. Nah, di sini kita butuh itu nanti ditaruh di Gradle-nya. Di Gradle script-nya kita taruh gitu. Saya ganti itu dulu aja. Nah, gini lebih enak kayaknya. Jadi Gradle-nya ada di sini. Nah, kita kan ada penjelasan khusus masalah Gradle. Nah, Gradle itu ini contoh Gradle-nya. Nah, misalkan kita tambahkan retrofit atau asintas atau misalkan Vale gitu kan, ya kita tambahkan di sini implementasan apa seperti itu. Ini setting Gradle-nya. Nah, di sini kita bisa compile SDK version berapa, nama aplikasinya apa. Kemudian kalau misalkan nanti ada teman-teman ada yang namanya pengujian perangkat lunak, nah di sini test instrumentation-nya kita bisa define di sini. Kita mau pakai apa? Nah, di sini standar kita pakai di unit test implementation di unit. Nah, tinggal di unitnya kita taruh di sini. Seperti itu. Ini kalau misalkan teman-teman skripsi mau uji coba atau bikin topik mengenai pengujian perangkat lunak, salah satu yang sering digunakan adalah unit testing. Oke. Nah, ketika kita bikin aplikasi, ketika kita mau bikin aplikasi itu, kita create first time kita create application itu dia bakalan bikin dua file. File yang pertama adalah file activity-main.xml, file yang kedua adalah main-activity.java. Ini apa? Ini adalah salah satu pendekatan dari si Android-nya. Jadi ini, kalau kita bikin aplikasi Android, itu kita dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, yang ngurusi front end, yang kedua yang ngurusi back end. Kalau di HTML atau kalau di PHP, kalau di web itu mungkin teman-teman kenal sama yang namanya HTML, CSS, dan PHP. HTML, CSS fungsinya buat apa? HTML kerangka, CSS kerangka, Pak. Oke, HTML, CSS, HTML itu mendesain. HTML dan CSS itu fungsinya adalah untuk mendesain. Ya kan, mendesain kerangkanya kayak gimana, nanti webnya tuh mau dibikin seperti apa, tampilannya dibikin seperti apa, intuitifnya seperti apa, seperti itu. Misalkan kita ganti warnanya jadi warna biru misalkan, biru ya, bukan biru daun ya. Nah, takutnya nanti biru daun gitu. Nah, jadi benar-benar biru gitu kan. Nah, kemudian kita ganti warnanya, misalkan diganti menjadi hijau atau misalkan kita ganti biru yang agak smooth. Biru agak smooth, misalkan dia RGB fungsinya berapa. Nah, seperti itu. Nah, itu nanti ya yang ngurusin kalau di Android itu diurusin sama si ActivityMan XML. Nah, kemudian kalau di web itu kan misalkan udah selesai nih desainnya, misalkan tombol login ini nanti dia pakai model post, misalkan ngepost datanya ke database, misalkan ya, ngepost datanya ke back end nanti ngambil datanya ke database. Oke, kira-kira kalau saya pakai bikin aplikasi kayak gini, loginnya seperti ini, username dan password seperti ini, kira-kira saya dapat bisa login apa enggak? Kayak gitu. Biasanya kan mainnya di query kan, select bintang from login misalkan where username sama dengan tanda $,
username and password tanda dolar apa. Kalau misalkan kita pakai MD5 itu kan berarti kan MD5 dalam kurung dolar apa seperti itu. Nah, itu hanya ngurusin di back end. Sama di Android juga sama. Ketika misalkan kita ada hal yang misalkan kita ngepost data atau kita ngompilasi data, kita urutkan data dan lain sebagainya, maka kita ngomonginnya di sini di main activity.java. Logiknya kita taruh di Java gitu. Jadi sini sudah kepecah-pecah. Kalau misalkan mau layout ya urusannya dengan activity main XML, urusannya dengan XML file. Kemudian kalau kita ngurusin logic urusannya dengan Java. Kayak gitu. Jadi sama kayak di web. Kalau kita ngurusin masalah tampilan, kita ngurusinnya adalah HTML dan CSS. Tapi kalau kita ngurusin back end logic, kita ngurusinnya dengan PHP. Atau misalkan JavaScript gitu. Nah, kalau sekarang kan kalau sekarang malah front end sama back end engineer itu jadi satu kalau pakai JavaScript kan sudah jadi satu seperti itu. Oke? So far so good. Ada yang bertanyakan dulu? Sudah di-create ya aplikasinya? Ada yang kesulitan? Pak, saya izin bertanya, Pak. Monggo, Mas. Berarti waktu membuat proyek baru harus selalu online ya, Pak? Mau nggak mau seperti itu. Kalau awal sih iya. Kalau awal iya, tapi nanti kalau misalkan kita butuh-butuh ya kita harus online seperti itu. Tapi kalau misalkan awalnya sih butuh online untuk ngambil data Gradle-nya, Gradle script-nya. Ya, baik, terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi? Oke. Kalau nggak ada, saya jelaskan dulu struktur dari IDE-nya. Jadi strukturnya di Android itu kalau teman-teman ngelihat itu ada, kalau di root-nya di Android aplikasinya itu ada dua. Ada yang namanya app ya. Ada Gradle script. Gradle script itu adalah seperti yang saya jelaskan tadi, dia berisi mengenai coding yang akan kalau misalnya kita butuh library ya kita akan nambahkannya di Gradle-nya seperti itu. Nah, sedangkan di app-nya ini dia terdiri dari 3 folder besar. Yang pertama folder manifest, yang kedua folder Java, yang ketiga folder REST. Nah, folder manifest itu digunakan oleh si Android untuk mencatat activity, mencatat resource, serta mencatat izin dari si Android itu. Contoh gini, kita bikin aplikasi yang dia itu meminta izin untuk akses GPS misalkan. Nah, kita tambahkan di Android manifest-nya. Nah, di sini kita tambahkan permission. Nah, ini Android permission namanya. Nah, ini nanti biar dijelaskan sama teman-teman yang lain saja. Nah, itu fungsinya si manifest. Kemudian fungsinya di Java dia nanti ada banyak folder. Ini Android test. Android test ada 2 ya. Yang ini itu adalah untuk instrumented testing. Jadi misalkan teman-teman bikin automated testing di aplikasinya, misalkan di build dia langsung ngetes jalannya seperti apa, flow-nya seperti apa dan lain sebagainya, bisa masuk di instrumented test. Kemudian di sini ini unit testing. Ini kalau misalkan teman-teman bikin layout, kemudian pengen ngetes, misalkan unit testingnya itu kira-kira ketika saya brute force dengan data kayak gini itu gimana? Nah, ini urusannya si unit testing. Kemudian kalau logic kita taruh di sini. Nah, ini main activity di Java ini. Ini di Java. Nah, kemudian kalau teman-teman ngelihat ini tadi, ini kira-kira desain wireframe ini ada berapa komponen? Ada berapa komponen yang digunakan? 6, Mbak. 6. Apa aja Mas Ibnu? Image, terus text, edit text, Pak. File itu inputan, terus button,
Terus itu Pak untuk ngatur vertikalnya itu Pak, biar ke bawah Pak. Linear Linear layout. layout. Oke. Layout ya, berarti 5 sebenarnya. Ada 5. Yang pertama adalah layout. Kemudian yang kedua adalah image, layoutnya ini ya. Kemudian ada image. 1 adalah linear layoutnya tadi. 2 itu image. Ketiga itu adalah teks. Ini teks ya. 1, 2, 3. Keempat adalah edit text ini. Kelima adalah button. Nah, kalau Pak, teman-teman, izin tanya Pak, monggo Mas. yang icon itu masuk ke dalam komponen atau enggak Pak? Nah, yang icon ini nanti kita ada button icon. Ada button icon sendiri yang kita bisa nambahkan di situ gitu. Kayak gitu Mas. Jadi dia satu Oh, iya, komponen Pak. bisa button ya, bisa button sendiri, bisa button icon. Tapi biasanya teman-teman senengannya pakai button icon. Oke? Iya Pak, terima kasih Pak. Oke. Oke. Kita akan coba bikin layout ini, kita implementasikan layout ini ke Android Studio. Nah, untuk nge-layout kayak ini, maka kita akan masuk di sini, activity main. Nah, tapi sebelum masuk ke sini, nah, activity main tempatnya itu di REST ini. Di REST itu ada banyak folder. Ada folder drawable. Folder drawable itu fungsinya adalah untuk menaruh image-image yang dibutuhkan ketika kita mau ngoding. Contoh, kalau kita ngelihat yang tadi ini, kita butuh berapa image nih? 1. 1, 3 Pak. 3. Pertama, logo Polyj. Logo yang duanya itu Kedua, icon. icon kunci sama icon refresh ini ya. Iya Pak. Nah, ini oke. Nah, kemudian itu aja ya. Nah, ini kita harus provide terlebih dahulu. Mana ya? Kita harus sediakan terlebih dahulu. Nanti folder apa namanya logo Polyj itu dan ikan-ikannya itu kita taruh dia di drawable. Nah, contoh saya download dulu logo Polyj. Ntar logo Polyj. Save image as. Oke, ini sudah ada logo Polyj. Polyj logo. Ntar save. Nah, tinggal misalkan saya sudah download. Nah, ini Polyj logo saya taruh dia di drawable ini. Nah, ini ketika teman-teman menaruh logo, ini kan kita preparing nih, kita kan ya kan. Nah, ketika teman-teman menaruh logo Polyj ini, maka ingat untuk membuat supaya si Android-nya bisa membaca logonya, bisa membaca lokasinya berada di mana, teman-teman harus tahu bahwasanya di sini kalau XML itu dia nggak pakai camel case. Camel case itu huruf awal besar, kemudian ada lagi besar gitu, enggak gitu, tapi dia di sini full huruf kecil semua. Seperti itu. Nah, di sini saya pakai Polyj logo. Nah, di sini refactor itu directory. Nah, di sini ada jelas double V24 ya, kita refactor aja. Oke, kita sudah refactor ini. Nah, sekarang kita butuh lagi nih 2 logo, 2 image. Nah, saya cari dulu di Iconspedia. Jadi teman-teman bisa cari di Iconspedia juga. Login. Oke, login S. Nah, nanti teman-teman download bisa yang 3232 atau 4848. Oke. Saya sudah dapat, saya taruh di sini dulu. Sorry. Gini. Oke, login 32APX sama clear. Teman-teman bisa cari di Iconspedia, iconspedia.com. Itu
banyak banyak yang gratis. Oke, sudah. Jadi saya dapat icon ini, login 32 pixel, kemudian clear 32 pixel, sama logo Police ini. Oke, sekarang kita akan bermain dengan layoutnya. Ready guys? Nah, saya tak pemanasan tangan dulu. Oke, kalau kita mau ngoding, teman-teman, di sini di activity main.xml-nya kita bisa ngoding itu pakai tiga cara. Yang pertama kita bisa pakai fully design. Fully design ini misalkan kita tinggal drag and drop aja gitu. Kemudian kita bisa pakai kode split. Nah, split ini contohnya kayak gini. Nah, contohnya kayak gini, atau kita bisa pakai full code seperti ini. Nah, mungkin untuk awalan saya akan pakai kode split aja. Oke, saya pakai kode split. Nah, kalau teman-teman melihat dari di layout tadi seperti yang Mas Ibnu tadi sempat sebutkan, ada yang namanya linear layout. Nah, di Android sebenarnya dulu itu ada layout yang sering banget saya pakai, yaitu relative layout sebelum negara api menyerang. Jadi di relative layout itu karena dia relatif ya, jadi ketika saya jalankan dia di real device saya, itu dia jalan normal sesuai dengan apa yang saya harapkan. Tapi ketika itu di deploy ke device yang misal resolusinya lebih kecil atau resolusinya lebih besar, atau misalkan kita deploy dia misalkan ke tablet dan lain sebagainya, maka dia akan tampilannya akan sangat-sangat hancur seperti itu. Bentar. Jadi tampilannya dia akan hancur seperti itu. Nah, oleh karena itu kita harus mendefinisikan layout itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, di sini saya contohkan yang paling gampang, ngaturnya yang paling gampang, ngatur layout yang paling gampang yaitu adalah linear layout. Oke? Nah, di sini saya ganti constraint layoutnya menjadi linear layout. Oke. Nah, ketika kita mengganti linear layout seperti ini, maka dia di bawahnya juga akan ganti seperti itu. Oke, guys? Aman ya? Nah, nextnya tinggal kita sesuaikan dengan yang di sini. Kalau teman-teman ngelihat di sini, karena dia sifatnya adalah linear layout, maka kita harus mendefinisikan juga ini linear layoutnya mau kemana? Apakah dari atas ke bawah atau dari ke kiri ke kanan? Kalau teman-teman ngelihat ini gimana linear layoutnya? Atas ke bawah. Atas ke bawah. Oke, ini ada yang atas ke bawah, ada yang kiri ke kanan. Nanti saya jelaskan bagaimana cara kita ngatur supaya dia bisa kiri ke kanan seperti itu. Nah, ini dari atas ke bawah. Nah, pasti di sini saya kasih dia orientation vertikal. Oke. Coding saya terlihat lebih enakan hitam gini apa putih? Hitam. Hitam. Oke. Biar nggak terlalu sakit ya mata ya. Oke, nah di sini saya komponen paling atas sendiri tadi. Kalau kita ngelihat komponen di pensil, komponen yang paling atas di sini adalah image. Ini saya hapus saja dulu satu ya. Maka di sini, nah kita bisa pakai yang namanya image view. Atau misalkan kan kita pakai desain ya. Nah kita tinggal hello ini saya hapus. Nah di sini saya kasih dia image view seperti ini. Oke, image view. Nah, di sini teman-teman langsung dikasih seperti ini. Polyj logo. Seperti itu.
Oke, ini ada yang tanya. Waktu ngetik kodenya agak lama. Kalau di HP saya ini agak delay. Delay kah? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Enggak, Pak. Saya kira delay. Kalau delay, udah biaya mana ya? Kok pakai LAN sudah ini? Oke. Ini saya kasih split, kode split ya. Nah, di sini teman-teman bisa ngeset layout width sama layout height. Layout width-nya itu adalah lebar. Kalau misalkan teman-teman di sini logo ini mau dibikin lebarnya seberapa? Nah, di sini saya height-nya web content. Oke, saya kasih dia misalkan berapa ya height-nya ya? 250 deh. 250 dp. Nah, seperti ini. Nah, ada 3 jenis pengaturan di Android Studio. Yang pertama adalah DP alias Deep Pixel. Yang kedua adalah PX alias Pixel. Kemudian yang ketiga ada yang namanya SP alias size apa ya, lupa saya namanya. Jadi kalau SP itu dia digunakan untuk font. Kalau PX itu digunakan untuk image, kalau DP di pixel itu digunakan untuk komponen. Nah, itu. Jadi karena kita pakai komponen seperti itu di sini, nah kita pakai 250 dp seperti itu. Oke. Nah, misalkan di sini kalau teman-teman melihat ini kan terlalu sama topnya kan terlalu nempel ya. Nah, kita bisa pakai juga nih margin. Kita bisa pakai margin top, misalkan kita kasih dia 10 dp. Nah, dia kalau teman-teman lihat di sini dia sudah ada semacam separator seperti itu. Nah, ini misalkan margin left kita pakai dia 5 dp. Kemudian margin right. Nah, ini supaya cepat ya teman-teman ya. Kalau kepingin copy paste coding ini supaya cepat, pakai Ctrl D. Margin right 5 dp. Nah, sehingga tampilannya seperti ini. Aman? Izin tanya Pak, Monggo Mas. kalau misal ukuran image-nya diganti yang ada di preview itu apa bisa Pak? Preview. Di kanan itu yang split. Ini. Ya. Ini dah height-nya ini dah. Yang itu Pak, ada titik-titiknya itu di gambarnya. Titik-titik yang ada di gambar. Kotak biru tuh Pak, kecil-kecil tuh. Kotak biru kecil-kecil. Ini dah, yang kecil ini dah. Yang di gambarnya itu Pak. Gambar. Kan ada pinggirnya ada garis terus ada kotak biru itu. Nah itu. Oh, ini dah. Ya bisa aja sih gitu. Nah, nanti ini ada context dan lain sebagainya. Nanti tinggal disesuaikan aja. Kayak gini kan berarti tinggal margin left-nya digedein misalkan 25. Nah, dia supaya agak lebih ke center seperti itu. Bisa aja kok Mas, monggo itu aja. Makasih ya Pak. Oke. Nah, setelah itu kita masuk ke sini ya, balik sini ya. Ini ada selamat datang di aplikasi Politeknik Jember. Nah, ini kita pakai yang namanya text view. Oke, text view. Width-nya lebarnya kita match parent aja. Height-nya wrap content. Wrap content itu apa? Kita sesuaikan dengan tinggi dari si teksnya. Seperti itu. Font-nya kita mau pakai font berapa seperti itu. Nah, di sini kita bisa langsung kasih teks. Misalkan teksnya adalah
Selamat datang. Nah, tinggal nanti kita kasih dia alignment. Text alignment-nya center. Nah, dia muncul di situ. Misalnya kita, Pak ini kok terlalu kecil gitu ya. Apa ini kok merah? To support older version dan IP 17, project specify 16, you must also specify gravity. Oke. Gravity. Kita harus pakai center vertikal. Oke. Jadi kita hapus aja deh, nggak apa-apa. Alignment nggak mau dia, terlalu lama. Oke, nggak apa, nggak kita nanti kalau error kita lihat. Kemudian kita pakai font size text size-nya misalkan kita kasih dia 18 sp. Nah, dengan bold itu textile bold. Nah, seperti itu. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Silahkan. Untuk type font-nya, Type font, oke. ya, Misalkan diganti ya font family. Nah ini font family-nya teman-teman bisa pakai yang ini. Ada sans serif, ada kalau ini standarnya sih pakai Roboto. Oh, nggak ada Roboto di sini. Dulu sih pakainya Roboto saya kira. Bisa pakai sans serif, like, medium, small case, monospace, casual itu kalau nggak kayak monospace. Nah, dia seperti ini. Ini pakai graffiti. Nah, oke. Kita pakai graffiti kan, bukan graffiti center. Misalkan kita mau ganti juga text color-nya ya bisa juga gitu. Text color misalkan premi color, misalkan material ya kita pakai material. Hilang. Black. Nah, seperti ini. Ini apa ya? Kreativitas teman-teman lah. Kreativitas teman-teman kira-kira mau bikin layoutnya seperti apa. Oke. Nah, misalkan ini saya copy lagi. Saya ganti. Nah, ini untuk mengisi teks itu ada dua macam. Ada dua cara. Cara yang pertama bisa kita taruh di sini. Cara yang kedua, kita taruh biar lebih aman, kita taruh dia di values string. Jadi misalkan teman-teman mau pakai OAuth, ya kan? Kan kalau misalkan pakai OAuth itu kan ada OAuth key-nya kan? Akses misalkan akses data di The Movie DB itu kan ada key-nya. Nah, key-nya itu taruh aja di sini gitu. Kenapa? Karena kalau teman-teman nanti taruh di di layout tadi, di layoutnya itu key-nya itu nanti dia bisa dibaca sama orang ketika di decrypt.
aplikasinya. Jadi kalau di sini dia kan orang juga agak bingung juga gitu loh. Kalau misalkan taruh di mana gitu untuk key-nya. Nah, ini misalkan saya ganti ucapan selamat datang misalkan. Nah, ini apa nih tulisannya? Di aplikasi Politeknik Negeri Jember. Ini di aplikasi Politeknik Negeri Jember. Nah, tinggal nanti di activity main-nya yang sama datang ini kita bisa kasih dia add string. Untuk aksesnya kita pakai add string. Add string slash. Nah, ini muncul nih. Ucapan selamat datang. Nah, seperti ini. Oke. Sampai sini dulu, silakan dipraktekkan. Kalau ada yang bermasalah, silakan nanti raise hand, kemudian saya answer di share screen. Sebelum saya masuk ke yang lain. Silakan. Aman? Nggak ada yang tanyakan? Aman, Pak. Oke. Oke, nextnya adalah kalau kita sudah bikin ini, nah kita tambahkan lagi layoutnya, kita tambahkan. Nah ini ada dua layout ya, ada username dan password gitu. Oke, kalau udah selesai ini tinggal tambahkan aja edit text. Oke, edit text, layout width-nya adalah match parent, hig-nya wrap content, as usual. Kemudian, nah di sini kita harus ngasih yang namanya ID. Kenapa? Karena begini, sama halnya kalau teman-teman di desktop atau dan komponen itu kan harus ada namanya. Loh Pak, kok yang atas nggak ada namanya? Karena di sini nanti kita nggak ngasih action. Di tiga ini kan kita nggak kasih action ya. Nah kalau misalkan ada komponen yang dia itu butuh action, misal kayak ini nih, kayak edit text ini kan dia kan kita butuh menginputkan data atau menambahkan data atau mengambil data yang ada di situ gitu kan ya. Nah, kita pakai dia di sini pakai ID namanya. Nah, Android ID add plus ID slash ini. Nah, ini nanti namanya apa gitu kan komponennya. Nah, di sini saya kasih namanya adalah username seperti ini. Kemudian, nah di sini kita bisa tambahkan komponen di sini, bisa kita tambahkan tulisan untuk supaya orang itu bisa mengetahui, oh ini itu adalah edit text untuk username misalkan. Nah, tambahkan saja hint. Hint-nya misalkan masukkan username Anda. Nah, seperti ini. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan sebentar.
Nah, kita bisa menambah apa? Teman-teman di sini bisa juga menambahkan kira-kira ini nanti mau dikasih action apa seperti itu. Nah, nanti saya kasih tahu dua cara untuk menambahkan action. Oke, nih masukkan username. Nah, tinggal nanti teman-teman bisa mempercantik gitu ya. Misalkan atasnya itu dikasih jaraknya seperti apa dan lain sebagainya. Dan oh ya sorry. Nah ini bisa kita menambahkan tipe teks ini bisa menerima apa aja gitu. Nah kita pakai yang namanya input type. Nah input type-nya ini apa? Kita bisa teks, date, date time, non, number, number desimal, password dan lain sebagainya. Teks autocomplete, autocorrect dan lain sebagainya. Teks email subject gitu. Nah, bentar ya.